Salam sehat. Jumpa lagi kita dalam Sapaan Rohani hari ini. Sebelum kita diteguhkan melalui firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk hari ini. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kami, berikan kami hikmat-Mu hingga kami dapat mengerti dan kami siap melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah Allah yang adil. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Yehezkiel 45 ayat 1 sampai ayat 8. Mari kita membuka Alkitab kita dan kita akan membacanya secara bersama-sama. Pada waktu kamu membagi-bagi negeri itu menjadi milik pusakamu dengan jalan mengundi, kamu harus mengkhususkan sebidang dari tanah itu menjadi persembahan khusus yang kudus bagi Tuhan. Panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 20.000 hasta. Seluruh tanah yang di dalam batas ini adalah kudus. Dari tanah ini harus disediakan untuk tempat kudus suatu 4 persegi yang panjang dan lebarnya 500 hasta dan sekelilingnya ada lapangan yang lebarnya 50 hasta. Dari daerah yang sudah diukur ini, ukurlah sebagian yang panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 10.000 hasta. Di situ letaknya tempat kudus dan bagian ini adalah maha kudus. Ini adalah bagian yang kudus dari tanah ini dan menjadi tempat bagi imam-imam yang menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus yang datang mendekat untuk melayani Tuhan. Itulah tempat perumahan mereka dan menjadi daerah kudus untuk tempat kudus. Yang 25.000 hasta panjangnya dan 10.000 hasta lebarnya harus menjadi milik orang-orang Lewi yang mendapat tugas pelayanan dalam bait suci. Itulah kota-kotanya, tempat tinggal mereka. Sebagai milik kota harus engkau tentukan 5.000 hasta lebarnya dan 25.000 hasta panjangnya, berbatasan dengan persembahan khusus yang kudus itu. Itulah untuk seluruh kaum Israel. Mengenai bagian raja, itu harus terdapat di sebelah barat dan di sebelah timur dari persembahan khusus yang kudus dan milik kota itu dan harus berbatasan dengan kedua bagian itu. Yang di sebelah barat harus sampai ke perbatasan barat dan yang di sebelah timur harus sampai ke perbatasan timur. Jadi panjangnya harus sama dengan panjang dari bagian suatu suku Israel, yaitu dari perbatasan barat sampai perbatasan timur negeri itu. Itulah yang menjadi miliknya di tanah Israel. Dan raja-raja Israel tidak lagi akan menindas umatku. Mereka akan menyerahkan negeri itu kepada kaum Israel menurut suku-suku mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apakah kita senang berbuat adil? Ketika kita menjadi seorang pemimpin, apakah keadilan adalah bagian yang penting yang harus kita junjung tinggi? Hari ini melalui perikop yang kita baca, kita melihat bagaimana Allah menghendaki keadilan dalam nubuat Nabi Yehezkiel. Dalam penglihatan Nabi Yehezkiel, Allah memberi petunjuk tentang pembagian tanah bagi 12 suku dan setiap suku harus memberikan persembahan khusus berupa tanah yang akan diberikan kepada para imam dan orang-orang Lewi.
Tanah bagi para imam diperlukan untuk keperluan ibadah. Setiap pembagian adil sehingga tidak ada yang harus menguras bagian orang lain. Allah adalah Allah yang adil dalam setiap perbuatannya. Allah juga mau kita berbuat adil dalam setiap perbuatan kita. Apakah kita mau melakukan yang Allah kehendaki? Mulailah dari hal yang sederhana. Kita membagikan waktu kita secara adil. Ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk pekerjaan kita, dan juga ada waktu untuk kita melayani Tuhan. Kita juga harus menerapkan perbuatan adil ini kepada anak-anak kita sejak dini. Kita membagikan makanan, mainan secara adil, sehingga mereka pun kelak dewasa mereka akan berlaku adil. Mari kita bersikap adil, karena Allah adalah Allah yang adil. Tuhan menolong kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk firman yang kami dengarkan. Mampukan kami untuk bersikap adil ya Bapa. Kami tidak tergoda untuk mengambil hak orang lain. Kami akan bersikap adil karena Allah adalah Allah yang adil. Biarlah kami dalam setiap perilaku kami, perbuatan kami boleh menjunjung tinggi keadilan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan syukur kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sekian sapaan rohani hari ini. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.